Jumpa lagi para sahabatku terkasih dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Para sahabatku terkasih, sesi ini saya mengajak kita untuk melihat satu berita penting yang belakangan ini terjadi di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Kita simak beritanya, nanti saya akan memberikan beberapa tanggapan penting. Nah, judul sesi ini sekaligus judul dari berita ini adalah umat muslim minta maaf terkait informasi munculnya bendera organisasi terlarang saat pawai malam takbiran di Kupang. Para sahabatku terkasih dimanapun berada, saat-saat ini kalau kita perhatikan di tempat kita masing-masing juga barangkali muncul berbagai macam ormas. Jadi banyak sekali ormas pada saat-saat ini bermunculan di mana-mana dengan berbagai macam nama. Dan ini adalah fenomena yang kita temukan, kita alami dalam kehidupan kita pada waktu-waktu sekarang ini. Nah, ormas ini berada di dalam dua situasi. Ormas dalam situasi pertama adalah kehadiran mereka itu memperjuangkan nilai-nilai baik dalam kehidupan bermasyarakat. Barangkali di sana ada hal atau nilai yang terabaikan atau terlupakan, maka kehadiran mereka ini memperjuangkan, mengangkat dan memperjuangkan nilai-nilai baik itu. Dan itu banyak kita lihat dalam tubuh ormas yang ada di sekitar kita, yang kehadirannya itu bukan membuat keonaran, tetapi justru mengajak masyarakat untuk melakukan, menerapkan nilai-nilai baik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian ormas dalam situasi yang kedua adalah kehadirannya justru mengacau balau kehidupan sosial. Dan ini begitu marak terjadi belakangan ini, para sahabatku terkasih. Anehnya lagi, ormas dalam kategori kedua ini justru membawa bendera agama tertentu. Justru membawa bendera agama atau mengatasnamakan agama tertentu. Akhirnya seolah-olah agama itu mengajarkan sesuatu yang begitu jahat kepada para pengikutnya. Sementara di sini ormas inilah yang salah menafsirkan ajaran-ajaran yang ada. Dan dia kehadirannya membuat kehidupan sosial menjadi kacau balau, tetapi dia justru membawa nama agama. Para sahabatku terkasih, situasi yang ada ini membuat kekacauan dalam kehidupan kita. Dan ini kita temukan, kita dengar, kita simak melalui berita belakangan ini luar biasa di Republik ini. Nah, situasi ini atau ormas dalam kategori yang kedua ini harus dibasmi supaya tidak merusak tatanan sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi kita yang menjunjung tinggi negara kita ini, begitu mencintai republik ini, ya mari kita bergandengan tangan. Kita membasmi ormas-ormas yang tidak benar, yang kehadiran itu merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Para sahabatku terkasih, mari kita simak berita ini. Dikutip dari floresa.co, Rabu 2 April 2025, tokoh muslim di Kupang, NTT, menyampaikan permohonan maaf secara publik merespons kontroversi terkait informasi munculnya bendera organisasi garis keras terlarang dan bendera Palestina saat pawai pada malam takbiran untuk menyambut Idul Fitri. Fahmi Assegaf, ketua panitia pawai Kupang bertakbir itu berkata, panitia sebetulnya telah menghimbau kepada para peserta untuk tidak membawa atau menampilkan atribut yang dapat menyinggung norma dan budaya bangsa Indonesia dan dapat memicu ketegangan sosial. Surat himbauan ini sudah disebarkan melalui masjid-masjid di Kota Kupang agar peserta pawai menjaga kesopanan dan menghormati nilai-nilai keberagaman yang ada, katanya pada tanggal 2 April yang lalu. Namun, ia mengaku ada kelalaian panitia dalam mengontrol jalannya acara.
yang mengakibatkan ketidaknyamanan bagi sebagian pihak. Ia pun meminta maaf dan berharap agar masyarakat Kupang tetap menjaga kedamaian dan tidak terprovokasi karena masalah ini. Para sahabatku terkasih, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Kupang, Haji Muhammad S. Wongso, juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh tokoh agama, termasuk Uskup Agung Kupang dan Ketua Sinode Gereja Masehi Injili Timor. Pawai Kupang bertakbir yang diikuti oleh ribuan umat muslim sekota Kupang berlangsung dengan penuh semangat kebersamaan, katanya. Ia menambahkan, pihaknya juga telah mengingatkan agar setiap kegiatan tetap menjaga ketertiban berlalu lintas dan kesopanan. Permintaan maaf itu merespons desakan klarifikasi dari sejumlah kelompok di Kupang terhadap informasi munculnya bendera Palestina dan HTI saat pawai malam takbiran pada 30 Maret yang lalu. HTI merupakan organisasi yang telah resmi dilarang pemerintah pada tahun 2017 karena dinilai memiliki agenda menjadikan Indonesia sebagai negara Islam. Sejak tanggal 31 Maret, sejumlah akun di media sosial di NTT, terutama TikTok, Facebook, menyebarluaskan foto dan video yang memperlihatkan bendera-bendera itu, sembari meminta penjelasan dari panitia pawai. Pada tanggal 1 April, organisasi Brigade Meo Indonesia yang berbasis di Kupang mengeluarkan pernyataan yang meminta klarifikasi panitia guna meredam isu yang berkembang di media sosial. Pendeta Billy Bolung, ketua organisasi itu, berkata, keberadaan bendera-bendera itu tidak sesuai dengan konteks perayaan Hari Raya Keagamaan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun konteks sosial yang beragam di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ia merujuk pada larangan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1958 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 bagi penggunaan lambang, bendera ataupun simbol yang mirip dengan organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang. Selanjutnya, para sahabatku terkasih, protes serupa juga disampaikan oleh Ormas Garuda Kupang. Max M. Sinlay, ketua organisasi itu, berkata, semua pihak perlu menjaga kerukunan di Nusa Tenggara Timur yang pada tahun 2024 dinobatkan oleh Kementerian Agama sebagai provinsi paling harmonis. Karena itu, ia menuntut pertanggungjawaban panitia pawai atas berbagai polemik yang sedang menjadi perdebatan masyarakat saat ini. Penjelasan dan klarifikasi tersebut bukan untuk memberikan pembenaran ataupun mencari kesalahan, katanya. Penjelasan tersebut untuk meluruskan permasalahan yang terjadi sehingga kegaduhan ini bisa diredam dan tidak menjadi momok buruk bagi masyarakat. Ia berkata, isu dan kejadian yang beririsan dengan suku, agama, ras, dan antar golongan adalah sensitif yang mudah terbakar jika terus digiring. Selanjutnya, para sahabatku terkasih, Sri Katung, Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nahdlatul Ulama, pengurus wilayah NTT, berkata kepada Floresa, sejauh yang ia ketahui, pada malam takbiran itu yang muncul hanya bendera Palestina dan tidak ada bendera HTI. Itu perlu juga ditelusuri, apakah itu bendera HTI atau bukan.
mengingatkan bahwa perlu kehati-hatian merespons opini yang berkembang. Kita tahu bahwa NTT memiliki toleransi yang tinggi, katanya kepada Floresa, sehingga jangan hanya karena ada sentilan sedikit untuk perpecahan, akhirnya kita ikut arus. Para sahabatku terkasih, NTT merupakan provinsi dengan jumlah umat Kristen terbanyak dari 38 provinsi di negara kepulauan Indonesia. Dari 5,7 juta populasi, Katolik adalah mayoritas dengan 53,79% dan Protestan 36,1%, kemudian Muslim 9,45%. Sebagaimana halnya di wilayah Indonesia lainnya, dalam setiap upacara keagamaan, tradisi saling mengunjungi umat beragama dipraktikkan di banyak tempat. Di sejumlah wilayah di NTT juga terdapat cukup banyak keluarga yang anggotanya berbeda agama dan tinggal dalam satu rumah. Sri Katung yang juga dosen di Universitas Nusa Cendana Kupang berkata, NTT yang terkenal dengan toleransi perlu kita pupuk, perlu kita rawat. Kita pertahankan demi kerukunan, kebahagiaan, kenyamanan bersama. Rasa persaudaraan itu dijunjung tinggi di atas segalanya, katanya. Ia berkata, soal keyakinan, jelas kita masing-masing punya. Dan yang penting adalah saling menghargai. Jangan sampai ada sedikit gejolak yang membuat kita terpecah, katanya. Sementara itu para sahabatku terkasih, Arif Harmi Hidayatullah, pemuda muslim berkata, Islam bukan hanya soal akidah dan syariah saja. Islam adalah agama ilmu dan peradaban, juga agama kemanusiaan yang sangat menjunjung tinggi toleransi keberagaman, katanya. Ia berkata, di Nusa Tenggara Timur, juga di Manggarai tempat ia tinggal, toleransi beragama sudah lama terjalin. Inilah kira-kira para sahabatku terkasih, berita masih banyak hal dibawa lagi menyambung berita ini. Tetapi ini kira-kira inti dari berita yang kita lihat tentang apa yang terjadi belakangan ini di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Nah, para sahabatku terkasih, berikutnya saya memberikan 3 komentar penting menanggapi berita ini. Komentar saya yang pertama, NTT atau Nusa Tenggara Timur sejak dulu sungguh menjunjung tinggi toleransi. Provinsi Nusa Tenggara Timur sejak dulu menjunjung tinggi toleransi. Di sana masyarakat tidak membeda-bedakan agama yang satu dengan agama yang lain. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari, mereka tidak sempat bicara tentang agama atau perbedaan antara agama itu. Tidak ada waktu untuk bicarakan tentang itu. Karena yang ada adalah toleransi dan toleransi. Inilah fenomena yang kita temukan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di sana juga, seperti yang dalam video sebelumnya saya pernah ungkapkan, di sana masyarakatnya itu, agama-agama yang hidup di sebuah tempat atau di sebuah wilayah, mereka bahu-membahu saling tolong-menolong dalam perayaan-perayaan iman mereka. Misalnya ketika ada perayaan yang dirayakan oleh umat muslim, maka muda-mudi baik dari gereja Katolik maupun umat Protestan yang ada di sana, semua bekerja sama menjaga situasi keamanan, ketertiban, sehingga perayaan dari agama Islam ini dapat berjalan dengan baik. Sebaliknya juga misalnya perayaan yang ada di dalam gereja, muda-mudi Islam juga ikut bahu-membahu bekerja sama menciptakan situasi yang baik supaya perayaan itu berjalan dengan baik dan penuh hikmat. Selain itu juga saya pernah juga mengungkapkan bahwa di sana ketika pembangunan rumah ibadah bukan ketika orang Islam membangun masjid dan dibiarkan mereka bekerja sendirian.
Sebaliknya juga misalnya orang-orang Kristen, baik Protestan maupun Katolik, yang membangun gereja, dibiarkan mereka bekerja sendirian. Tapi yang terjadi adalah mereka semua bergotong royong. Pembangunan masjid, datanglah orang-orang Kristen, Protestan, dan Katolik bergotong royong membantu umat Muslim itu sehingga pembangunan masjid itu lancar dan cepat selesai. Demikian juga misalnya pembangunan gereja itu berlangsung. Maka di sini toleransi yang ada di NTT itu sungguh sangat luar biasa. Maka nilai ini harus terus dipertahankan dan diperjuangkan. Ini harus dipertahankan dan terus diperjuangkan. Sehingga jangan sempat ada celah masuklah kelompok-kelompok tertentu, kaum intoleran dari luar yang merusak tatanan kehidupan beragama di Nusa Tenggara Timur. Ini komentar saya yang pertama. Komentar kedua, seandainya ini sungguh bahwa itu adalah bendera HTI, maka pemerintah dan pihak berwajib harus mengambil langkah tegas terhadap oknum yang mengadakan bendera itu. Seandainya ini benar terjadi, maka pemerintah dan pihak berwajib itu harus mengambil langkah tegas, membuat klarifikasi dan memberikan sanksi secara tegas kepada oknum yang mengadakan bendera itu. Supaya apa? Tidak terjadi atau bermunculan situasi-situasi yang tidak baik, memprovokasi atau masyarakat yang lain jadi terprovokasi dengan situasi yang ada. Jangan diberi ruang yang akhirnya bisa muncul hal-hal yang lain yang merusak keharmonisan kehidupan beragama di Nusa Tenggara Timur. Saya sebagai seorang NTT, kalau seandainya ini terjadi dan terjadi kerusakan kehidupan beragama di sana, sangat-sangat prihatin dengan kondisi ini. Walaupun saat ini kami berada di luar NTT, tapi karena memang NTT ini memang cerminan dalam hal toleransi, maka pemerintah dan pihak berwajib yang ada di sana, seandainya ini benar terjadi bahwa yang dibawa itu adalah bendera HTI, maka pemerintah dan pihak berwajib harus melakukan klarifikasi dan memberikan tindakan tegas terhadap pelaku yang mengadakan bendera itu. Komentar saya yang ketiga, tentang bendera Palestina. Pertanyaan saya, apa hubungan bendera Palestina dan perayaan Idul Fitri? Apa hubungan? Karena dalam berita tadi itu ada di sana bendera Palestina yang dibawa. Maka pertanyaan saya, apa hubungan bendera Palestina dengan perayaan Idul Fitri? Apa hubungannya? Kalau kita berpikir secara baik dan benar, kita akan menemukan jawabannya di sana. Apa hubungan bendera Palestina di sini? Kita di Indonesia dan ini dirayakan di Kupang. Apa hubungan bendera Palestina dengan kota Kupang? Apa hubungan bendera Palestina dengan perayaan Idul Fitri? Apa hubungannya? Saya pikir ini adalah tindakan yang tidak baik. Ini adalah tindakan yang tidak benar, yang akhirnya bisa memicu terjadinya sesuatu yang tidak baik juga. Kita ketahui bersama para sahabatku terkasih, saat-saat ini memang terjadi perang antara Palestina dan Israel. Dan anehnya kita di Indonesia ini, banyak orang di luar sana yang akhirnya menganggap bahwa ini adalah perang antar agama. Sangat disayangkan. Ini perang yang terjadi di antara atau antar dua negara yang punya kedaulatan masing-masing. Bukan perang agama. Kalau seandainya ini diterjemahkan sebagai perang antar agama, maka kita masih memiliki gagal dalam atau kita gagal memiliki pemahaman tentang hal ini. Kita masih gagal di sini. Saya perhatikan juga di Republik ini banyak tokoh menyerukan tentang apa yang terjadi di Palestina.
yang terjadi perang antara Palestina dan Israel. Bahkan menyerukan supaya kita melakukan perlawanan terhadap apa yang terjadi ini. Para sahabatku terkasih, kita semua dalam kehidupan ini menginginkan perdamaian. Israel dan Palestina berperang, setiap kita juga, negara-negara lain juga, bahkan dari pihak gereja sendiri, menyerukan supaya Palestina dan Israel itu berdamai. Tidak dibiarkan. Jadi untuk apa kita akhirnya menerjemahkan ini sebagai perang antar agama? Kita gagal paham di sini, kita gagal paham sekali lagi. Kita gagal paham. Ini bukan perang antar agama, tapi ini adalah perang antar negara atau kedua negara yang berdaulat. Itu urusan kedua negara ini. Para sahabatku terkasih, mari kita berpikir secara cerdas dan kita berpikir secara dewasa. Supaya apa? Apa yang terjadi di antara kedua negara ini jangan kita terjemahkan lalu seolah-olah apa yang terjadi di sini ini adalah sebuah bentuk dukungan terhadap Palestina. Sementara di sini yang dirayakan adalah perayaan Idul Fitri. Jadi mari kita sebagai kaum intelektual, kita berpikir dewasa, kita cerdas berpikir supaya kita tidak jatuh dalam isu seperti ini. Demikianlah para sahabatku terkasih, berita dan komentar saya tentang hal ini. Semoga ini membuat kita semakin dewasa di dalam beriman dan menyikapi segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih, Tuhan memberkati.